Halo Kak, balik lagi nih. Kita akan membahas lanjutan cerita dari series Avatar The Last Airbender dari Netflix. Setelah di episode sebelumnya kita diperlihatkan Aang yang telah menyusup ke negara api namun tertangkap. Sosok bertopeng misterius datang membantunya kabur dari tahanan. Sosok itu ternyata Pangeran Zuko. Oke deh Kak, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk di videonya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Letnan Ji masuk ke kamar Zuko dan memberitahunya apa yang baru saja dia dengar di kapal Laksamana Zhao. Bahwa pengawal kerajaan akan datang menahan Zuko atas tuduhan pengkhianatan. Iroh menyuruh Zuko melarikan diri menggunakan Sekoci. Dia yang akan menjelaskan pada Ozai. Yang ternyata informasi tersebut merupakan jebakan. Zhao telah menaruh bom jeli pada perahu Zuko. Tak lama setelah Zuko menyadari ada bom jeli, perahunya meledak. Aang mengatakan kalau dia bersimpati pada Zuko. Aang merasa kalau dia dan Zuko sama-sama memikul beban yang berat. Namun setidaknya dia memiliki Katara dan Sokka yang menemaninya. Katara mengatakan kalau mereka tim Avatar. Mereka akhirnya tiba di suku air utara yang dalam penglihatan Aang bakal diserang. Orang-orang menyambut mereka dengan ramah. Aang memberitahu kalau mereka akan diserang. Kepala suku mengatakan kalau mereka tahu hal itu. Pengintai telah melihat armada kapal negara api menuju ke sana dan terus mengawasinya. Sokka terus menatap Putri Yue. Dia merasa tidak asing dengannya. Stop staring. Oh, have we met her before? No. Zhao mendatangi Iroh dan mengatakan tidak akan berhenti sampai menangkap orang yang telah menghabisi Pangeran Zuko. Iroh merasa Ozai dibalik pembunuhan Zuko. Dia begitu terobsesi menaklukkan dunia hingga kehilangan hati nuraninya. Di sini Zhao menyombongkan diri bahwa Raja Api memerintahkannya memimpin serangan terhadap suku air utara. Zhao mengatakan meski kurang pengalaman tapi dia tidak pernah gagal dalam misi, berbeda dengan Iroh. Of course, that also means that I have no track record of failure. Beralih pada Azula yang melakukan ujian di depan ayahnya. Meski menang, namun Raja Ozai merasa tidak puas dengannya dan menyuruhnya melakukan ujian ulang. Azula mengatakan kalau dia siap membakar dunia sampai sang ayah mengakuinya kalau dialah yang pantas. I'll burn everyone in the world until he admits the truth. That I'm the one. Kembali di suku air utara, Katara berbicara dengan guru Paku. Dia mengatakan kalau selama ini dia belajar sendiri. Dia berharap bisa belajar banyak dari pengendali air lain di sana, terutama guru Paku. Guru Paku berempati dengan perjuangannya. Dia merasa Katara hebat karena telah bertahan dari serangan negara api. Dia menyuruh Katara menemui Yagoda, guru yang bisa memandunya dari awal. She is one of our finest instructors and she can start you on your journey. Thank you, Master Paku. Sokka mengikuti Yue dan berbicara dengannya. Sifat Putri Yue berbeda dari yang dia pikir. Dia sama seperti gadis pada umumnya. Di sini Sokka curiga kalau Yue adalah rubah 3 ekor yang dia temui di dunia roh sebelumnya. Han mendatangi Sokka dan meminta saran soal pertempuran. Dia merasa Sokka memiliki pengalaman. Han mengajak Sokka berbicara dengan peletonnya. Would you mind coming to talk to them? Sure. Sedangkan para pemimpin suku air meminta saran Aang tentang strategi perang dan menyuruhnya memimpin garis depan. Aang mengatakan kalau dia belum menguasai elemen lain. Dia ke sana untuk berguru. Guru Paku dan kepala suku di sana kecewa dengan kurangnya pelatihan dan persiapan Aang. To have focused on your training during your journey. Katara mendatangi guru yang akan mengajarnya. Yagoda menyuruhnya berlatih teknik menyembuhkan luka. Katara yang ingin segera mengasah kemampuan bertarungnya mengetahui kalau wanita utara tidak diperbolehkan bertarung. Katara yang kecewa keluar dari sana. That's not right. But that is our way. Aang mendatangi kuil Avatar Kuruk. Putri Yue mengatakan kalau sudah lama tak ada yang meminta bantuan Avatar Kuruk. Banyak yang sudah melupakannya. Selama menjadi Avatar, dia lebih terobsesi dengan dunia roh dan tidak memperhatikan dunia. Yue yakin dia punya alasan melakukan hal itu. I believe there must be more to his story. Aang lalu bertemu dan berbicara dengan Avatar Kuruk. Aang menjelaskan apa yang akan terjadi dan meminta Kuruk mengambil alih tubuhnya seperti yang dilakukan Avatar Kyoshi, agar kutub utara bisa selamat. Kuruk marah dan mengatakan kalau dia bukan Kyoshi dan dia tidak bisa.
Avatar Kuruk menjelaskan kalau dia menghabiskan hidupnya bertarung melawan roh jahat yang ingin masuk ke dunia mereka. Pertarungan itu merusak tubuh dan mengotori jiwanya. Karena itu mustahil bagi Avatar Kuruk untuk mengendalikan wujud Avatar dengan kondisinya. Dia memperingatkan Aang untuk menempuh jalannya sendirian, agar orang yang di dekatnya tidak ikut menderita. The Avatar must walk alone, or else the ones you love will suffer. Yue mengaku pada Sokka kalau dia rubah yang dilihatnya waktu itu. Dia menceritakan bahwa tak lama setelah lahir dia sakit parah. Ayahnya memohon pada roh untuk menyelamatkannya. Roh bulan mengabulkannya dan meniup sebagian rohnya untuk menyembuhkannya. Karena itu dia bisa melakukan perjalanan ke dunia roh dalam mimpinya. It also means I have the ability to visit the spirit world. Katara mendatangi Guru Paku untuk menanyakan posisinya saat bertempur. Guru Paku melarang Katara bertempur. Dia mengatakan kalau itu merupakan tradisi. Perempuan dilarang bertarung. Guru Paku tidak ingin nasib mereka seperti suku air selatan. What happened to the southern tribe happened here. Katara memberitahu Aang apa yang terjadi di sana. Berharap Aang mau membantunya membujuk Yue. Tapi Aang meminta Katara mematuhi mereka. Dia menjelaskan kalau pertempuran kali ini berbeda dengan yang selama ini mereka hadapi. But just the thought I could is gonna hold me back. And I can't be the Avatar with you around. Scene berikutnya diperlihatkan Iroh yang memperingatkan Zhao tentang rencananya menyerang suku air yang terlalu berani. Tapi Zhao tidak mau mendengarkan Iroh. Dia yakin kalau misinya kali ini akan berhasil. Iroh menjelaskan apa yang terjadi pada Zuko yang masih hidup dan bersembunyi di balik baju besi negara api. Meski Zuko bertekad untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan menangkap Avatar, tetap saja dia tidak memiliki rencana apapun. Iroh merasa kalau ada seseorang yang sangat cerdik di balik Zhao. The plan is to reclaim what's rightfully mine. Di negara api, Azula menolak untuk melakukan ujian bertarung. Dia muak dengan cara Ozai memperlakukannya. Azula bahkan menunjukkan kemampuannya pada ayahnya dan menuntut kesempatan untuk membuktikan kekuatannya. Ozai nampak senang melihat tekad dan kemampuan Azula. I'm through playing games here. Kembali ke suku air. Katara ingin menantang Guru Paku duel. Meski mungkin kalah telak, dia tetap ingin mencobanya. Sokka mendukung dan menyuruh Katara memberinya pelajaran. Katara menantang Paku bertarung. Awalnya Paku menolak, namun Katara menyerang Paku yang membuatnya menerima tantangan tersebut. Di sini diperlihatkan pertarungan pengendali air yang cukup epik antara Katara dan Guru Paku. Meski kalah, Katara mendapat pengakuan. Guru Paku mengakui kehebatan Katara, tapi tetap saja dia melarang Katara untuk ikut bertarung. Katara menjelaskan pada Aang kalau bertarung merupakan keputusannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya, entah itu Paku ataupun Aang. Sokka mengatakan bahwa mencemaskan keselamatan satu sama lain bukan hanya urusan Avatar. Cara dia memilih hidup sebagai Avatar adalah pilihannya sendiri, bukan dari dikte orang-orang di masa lalu. Fire Nation's here. Tak lama berselang, negara api pun telah tiba di sana. Aang dan Katara lebih dulu naik ke kapal negara api dan menyerang. Sokka membantu melihat sekeliling dan memandu mereka. Tim Avatar bersemangat karena telah berhasil mengalahkan sebuah kapal negara api. Namun kaget setelah melihat banyaknya kapal negara api yang menuju ke sana. You gotta be kidding me. Zuko yang ingin menangkap Aang mencoba menyelinap masuk ke kota suku air. Iroh mengingatkannya kalau nafas api Zuko bisa menyelamatkan dirinya. After I have the Avatar. Sokka menjelaskan situasinya pada Guru Paku dan kepala suku air. Katara yang tidak bisa diam pergi mencari penambah peluang kemenangan. To even the odds. Zhao membawa Iroh melihat kendaraan baru yang mereka dapat dari mata-mata di Omasu. Yang tidak lain adalah Sai yang dibantu oleh Sokka saat merancangnya. Tak lama berselang, negara api mulai menyerang. Meski Aang membantu, serangan yang muncul dari segala arah membuat mereka kesulitan. Katara mendatangi Guru Paku dan memintanya mengesampingkan egonya. Dia membawa seluruh wanita bersamanya untuk membantu melindungi tempat tersebut. Ia goda melarang Paku mengorbankan masa depan demi tradisi masa lalu. Paku akhirnya membiarkan para wanita membantu. Dia menyuruh mereka membantu tembok sisi barat. You can help them repair their damage and see if their warriors need any other assistance. Kepala suku menyuruh Yue memimpin jika sesuatu terjadi padanya.
Dia menyuruh Sokka mengawal Yue dan memastikan keselamatan putrinya. Prajurit laki-laki muda mendatangi Katara atas perintah Guru Paku untuk bertugas di bawah komando Katara. Fireballs, don't try to take them on yourself. Let me know. Yes, Master Katara. Iroh kembali mengingatkan Zhao dan menyuruhnya menunda serangan hingga fajar. Namun Zhao sengaja menyerang dan memanfaatkan peristiwa langit yang disebut bulan es. Dia menjelaskan kalau malam ini pembatas antara dunia fisik dan dunia roh menipis. Zhao mendapat informasi dari biksu negara api kalau kekuatan pengendali air berasal dari roh bulan dan roh-roh itu melepas keabadian mereka selama 1 malam setiap tahun untuk hadir di tengah pengendali air agar lebih memahami keseimbangan yin dan yang. Zhao berencana menggunakan pisau avatar Kuruk untuk menghabisi roh bulan. Life And death. You're not thinking of tampering with the spirit world, are you? Di tengah kekacauan, Aang mendengar seseorang memanggilnya. Avatar Kuruk memperingatkan Aang bahwa dia merasakan pisaunya sudah dekat. Pisau yang dibuat dari material dunia roh. Dia menyuruh Aang untuk tidak membiarkan Zhao mengusik kekuatan utama alam dan merusak keseimbangan dunia. Kuruk memberitahu Aang kalau kekuatan roh elemen lebih kuat dari Avatar. But it pales before the power of the elemental spirits. Aang mengajak Katara mencari Sokka dan Yue. Dia mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Momo menyelamatkan gadis kecil yang hampir tertimpa reruntuhan, yang membuatnya tertimpa batu tersebut. Yue dan Sokka membawa Momo ke tempat paling sakral di utara. Air yang mengalir di hutan dipanaskan oleh bumi. Yue menjelaskan bahwa saat sakit pendeta membawanya ke sana. Dia lalu menempatkan Momo di air dan menyembuhkannya. Tak lama berselang, Zhao dan Iroh juga tiba di sana dan mencari roh bulan. Sokka dan Yue bergegas sembunyi di balik pohon. Karena tidak tahu wujud roh samudra dan roh bulan seperti apa, Zhao menyuruh Iroh membantunya. As I burn this whole place to the ground. Beralih pada Zuko yang menghalangi Aang. Katara menyuruh Aang pergi mencari Sokka dan Yue. Dia yang akan menghadapi Zuko. Di sini Katara memperlihatkan jurus barunya pada Zuko. Dia berhasil membuatnya terjatuh. Zuko berpikir sekarang Katara memiliki guru. Katara membuatnya membeku dan mengatakan kalau dialah gurunya. Zuko menggunakan nafasnya untuk meloloskan diri dari cengkraman es. Sementara Aang bertemu dengan Sokka dan Yue. Zhao berhasil menemukan roh samudra dan bulan yang muncul sebagai ikan koi. Iroh kembali melarangnya. Dia mengatakan bahwa keseimbangan dunia akan hancur. Ozai pasti juga tidak menginginkan hal itu. Iroh bahkan mengancamnya, namun Zhao yang bertekad menjadi Raja Api tidak mempedulikan omongannya. Dia mengambil ikan dari mata air dan dunia berubah menjadi merah. I am a legend now! Aang mencoba bernegosiasi dan bahkan bekerja sama dengan Iroh untuk menyelamatkan roh bulan. Tapi Zhao dengan cepat mengambil pisau kuruk dan menusuk ikan koi tersebut. Bulan menghilang dan semua pengendali air juga ikut kehilangan kekuatan mereka. Karena hal itu, tembok pertahanan mereka seketika hancur. Tentara negara api masuk ke kota dan bertarung dengan para kesatria. Aang mengingat semua ucapan para avatar terdahulu dan mengambil keputusan mengorbankan dirinya. Dia masuk ke air dan menyerahkan dirinya pada roh samudra agar roh tersebut bisa menyalurkan amarahnya melalui Aang. Iroh mencari Zuko dan mengajaknya pergi dari sana. Dia mengatakan avatar sudah tidak ada, yang tertinggal hanya roh yang murka dan menghancurkan kapal serta tentara negara api. Di tengah kekacauan, Zuko melihat Zhao dan bertarung dengannya. Dia berhasil mengalahkan Zhao dan mendapat fakta kalau selama ini Zhao bekerja sama dengan Azula. Berkat dia juga, Zhao tahu kalau Zuko yang memakai topeng dan pedang biru untuk membebaskan Aang. Zhao menjelaskan kalau misinya untuk memburu avatar hanya tipuan Ozai untuk memotivasi Azula. Pangeran Zuko yang syok mendengarnya lengah. Zhao pun mencoba menyakitinya dari belakang, tapi Iroh lebih dulu menyerangnya. Kembali pada roh samudra yang sudah diserang berkali-kali dengan api tapi tidak berpengaruh. Dia tetap maju dan menghancurkan pasukan negara api. Katara memanggil Aang dan menyuruhnya kembali.
Yue menjelaskan kalau Aang sudah tiada, yang tersisa hanya roh pendendam yang akan terus berkelana mencari pasangannya tanpa hasil. Dia membekukan kaki Sokka. Yue mengatakan kalau ada bagian dari roh bulan dalam dirinya, dan ini saatnya untuk dia kembalikan. Yue lalu masuk ke air dan mengorbankan dirinya di depan Sokka. Dia pun menjadi roh bulan yang membuat bulan kembali ke langit. Karena hal itu, Aang juga terlepas dari ikatannya dengan roh samudra. Setelah pertarungan, Aang dan Katara melihat banyaknya korban yang terluka. Han dan pengendali air baru yang membantu Katara di tembok barat bahkan kehilangan nyawanya. Sokka meminta maaf pada kepala suku karena tidak bisa melindungi Yue. Kepala suku mengatakan kalau Yue selalu membuat pilihannya sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikannya, baik itu Sokka atau siapapun. Guru Paku meminta Katara tinggal dan membantunya melatih pengendali baru. Namun Katara menolak dengan sopan. Dia memberitahu Paku kalau perjalanannya membantu Aang belum berakhir. Dia akan mengajari Aang pengendalian air. Guru Paku mengatakan kalau Aang didampingi guru terbaik. Water and an invitation to return. Katara dan Sokka melarang Aang menyalahkan dirinya. Mereka menyuruhnya bersiap untuk serangan selanjutnya dan melupakan masa lalu. Aang teringat ucapan Gyatso yang juga menyuruhnya merelakan masa lalu atau dia tidak akan maju. Dia akhirnya mencoba menatap ke depan dibantu dengan Katara dan Sokka. And then earthbending. Which means back to Amashu. Beralih di negara api. Di sini diketahui kalau Ozai menggunakan serangan terhadap suku air sebagai pengalihan untuk menaklukkan Omasu. Azula memimpin pasukan dan berdiri di depan Raja Omasu yang sedang dirantai dan berlutut. Mereka hanya perlu mengalahkan Ba Sing Se untuk menguasai kerajaan tanah seutuhnya. Biksu memberitahu Ozai kalau Pangeran Zuko berada di suku air utara saat peperangan terjadi. Dia mengatakan kalau Zuko kuat, dia akan selamat. Jika tidak, kadang yang lemah memang harus dikorbankan. Azula membuka pelindung wajahnya dan dengan percaya diri bertanya apa selanjutnya. He's ours! What's next? Film diakhiri dengan diperlihatkan Biksu menunjukkan pada Ozai bahwa komet Sojin akan kembali. Komet yang memberikan mereka kekuatan ekstra pada malam mereka memusnahkan kuil udara selatan. Sozin's Comet. Yap, itu tadi alur cerita dari series Avatar The Last Airbender. Buat kalian yang suka genre petualangan dan fantasi, wajib nonton ini. Mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.